Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mariono dengan NIM D1C1222004. Di sini saya selaku moderator. Selanjutnya, perkenalkan teman saya yang bernama Rehan Algiza dengan NIM 037. Ada Jumatul Amar dengan NIM 073. Selanjutnya ada Juanda dengan NIM 062. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan mata kuliah Sistem Jaminan Halal yang mana berjudul Standar dan Kriteria Halal HAS 23.000. Langsung saja ke slide pertama, yaitu agenda pembahasan meliputi konsep halal haram dan latar belakang sertifikasi halal. Yang kedua itu regulasi dan standar halal. Yang ketiga pengertian SJH atau SJPH. Yang terakhir yaitu pemahaman kriteria halal. Selanjutnya itu ada pengertian atau penjelasan kenapa halal itu penting. Yang pertama itu perintah Allah Subhanahu wa taala menjauhi diri dari maksiat, menghindari diri dari penyakit, meningkatkan iman dan mendapatkan perlindungan. Yang kedua, setiap muslim wajib mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang terakhir, perlu adanya jaminan kehalalan. Selanjutnya ada definisi halal, haram, dan najis. Halal. Halal merupakan sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu halal kecuali dilarang di Al-Quran dan hadis. Sedangkan toib, sesuatu yang aman, baik suci atau bersih, tidak berbahaya bagi kesehatan. Halal harus toib atau halal toiban. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu ada sesuatu yang dilarang menurut syariat Islam. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 173, Al-Maidah ayat 3, Al-An'am ayat 145, Al-Nahl ayat 115. Yang diharamkan di sini itu ada babi, bangkai, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, darah, dan hamar. Dan selanjutnya itu ada produk halal secara substansi. Itu ada produk yang diproduksi dari bahan yang halal di fasilitas yang tidak terkontaminasi bahan haram atau najis. Yang selanjutnya itu ada regulasi halal. Penyelenggara bidang jaminan produk halal. Yang pertama itu ada produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Yang kedua itu ada produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Ketiga ada produk sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 wajib diberi keterangan tidak halal. Baik, selanjutnya ada penetapan halal. Ketetapan halal MUI diputuskan berdasarkan dua aspek. Yang pertama itu ada aspek teknis LPH. Itu yang menjelaskan tentang fakta kandungan produk dari sisi sains dan teknologi, proses teknologi dan penerapan sistem jaminan halal. Yang kedua itu ada aspek syariah MUI, memberikan status hukum terhadap suatu produk berdasarkan dasar hukum halal haram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem jaminan halal dan sistem jaminan produk halal. Sistem jaminan halal atau sistem jaminan produk halal adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. Diterbitkan oleh LPPOM MUI, terdiri dari 11 kriteria. Diterbitkan oleh BPJPH, terdiri dari 5 kriteria.
Selanjutnya ada pelatihan. Pelatihan yang pertama yaitu memiliki prosedur tertulis sesuai dengan kriteria sistem jaminan halal dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain. Yang kedua, dilakukan minimal 1 tahun untuk semua karyawan yang terlibat pada aktivitas kritis. Yang ketiga, trainer adalah orang yang memiliki kompetensi. Yang keempat, bukti pelatihan dipelihara. Selanjutnya ada kriteria bahan terkait asal-usul atau penggunaannya. Yang pertama yaitu tidak boleh berasal dan bercampur dengan bahan haram atau najis. Selanjutnya ada harus dihasilkan dari fasilitas bebas bahan turunan babi. Berikutnya ada bahan-bahan yang tidak boleh digunakan dalam proses produksi. Yang pertama yaitu hewan yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu benda yang mengandung najis, beracun, memabukkan, dan membahayakan kesehatan. Yang ketiga yaitu bagian tubuh manusia. Selanjutnya ada kategori kekritisan bahan. Yang pertama yaitu bahan tidak kritis, positive list. Yaitu bahan kritis memiliki kemungkinan mengandung bahan haram atau najis. Ada beberapa hal yang harus dicek, yaitu cek sumber bahan, cek proses produksi bahan, cek bahan tambahan dan penolong yang digunakan, dan cek pemenuhan persyaratan fasilitas produksi. Oke, selanjutnya ada dokumen bahan kritis. Dokumen bahan kritis itu ada 2 bahan kritis yang wajib SH, yaitu Kiai Haji MUI atau SH dari LIKG yang diakui MUI, atau SH MUI dapat di-GOM dengan print screen dari database LPPOM. Kemudian bahan turunan hewan sembelihan, contoh gelatin, kolagen, beef powder, gliserol, sapi. Bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya, contoh whey, laktosa. Bahan dengan proses rumit atau bahan yang banyak, contoh pelapor, premix vitamin, fragrance seasoning, dan lain-lain. Yang kedua itu ada bahan kritis yang tidak wajib. Dokumen diterbitkan oleh produser dan ada informasi sumber semua bahan kritis selain bahan di atas. Kemudian ada jenis dokumen pendukung bahan kritis, yaitu sertifikat halal, Kiai Haji MUI atau SH dari lembaga luar yang diakui MUI. Selain sertifikat halal, ada juga flowchart spesifikasi, COA halal, questionnaire, pernyataan bebas babi, dan dokumen pendukung lainnya diterbitkan oleh produsen. Kemudian ada fasilitas produksi. Semua lini produksi dan peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri atau menyewa. Kemudian ada cakupan fasilitas produksi bangunan. Kemudian ada ruangan mesin, peralatan utama, peralatan pembantu sejak penyiapan bahan proses utama hingga penyimpanan produk. Selanjutnya itu ada prosedur tertulis aktivitas kritis. Disesuaikan dengan proses bisnis dan ruang lingkup perusahaan, dapat diintegrasikan dengan sistem lain. Kemudian ada pembuktian bahwa produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria. Ada 3, yaitu harus tersedia prosedur menjamin ketertelusuran produk disertifikasi, kemudian menjamin bahan yang kode yang sama memiliki status kehalalan yang sama, kemudian bukti ketertelusuran produk atau menu harus dibuat dan dipelihara. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah
Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.